Kapan iblis mulai menguasai kita? Apa tandanya iblis mulai menguasai saudara dan saya? Waktu semua yang ditawarkan dunia itu sudah menjadi standar kebahagiaan dalam hidup saudara dan saya. Saya ulang, waktu semua yang ditawarkan dunia itu menjadi standar kebahagiaan dalam hidup saudara dan saya. Akibatnya, hati kita nanti setelah itu jadi standar, itu akan diikuti dengan hati yang penuh dengan rasa takut. Takut nggak tercapai, takut kecewa, khawatir, mulai mementingkan diri sendiri, kepait, benci, iri hati, dan sebagainya. Itu semua mengikuti cara berpikir antikris yang mulai ditanamkan, ukuran kebahagiaan yang antikris masukkan dalam kita. Sehingga buah-buahnya yang mengikuti adalah buah-buah daging, takut, khawatir, mementingkan diri sendiri, pahit, benci, iri hati, dan sebagainya. Bahkan kita juga merasa Tuhan wajib membuat kita bahagia sesuai kemauan kita. Kenapa saya ke gereja? Supaya Tuhan buat saya bahagia. Supaya Tuhan memberikan apa yang saya mau. Waktu kita tidak mendapat yang kita mau, kita kecewa. Kita marah sama Tuhan. Dan kita bilang ini, saya nggak mau ikut Tuhan lagi. Nggak mau ikut Tuhan lagi. Kenapa nggak mau ikut Tuhan lagi? Karena kita sedang mencari Tuhan yang bisa memuaskan semua keinginan kita. Bahkan doa kita ikut berubah. Coba saudara perhatikan doa Bapa kami berikut ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namaku. Jadilah kehendakku di bumi seperti di surga. Nah, bahkan waktu doa Bapa kami diubah, hati kita merasa nggak ada yang salah. Apa yang salah ya? Karena seringkali itu menggambarkan isi hati kita yang sebenarnya. Nah, selama kita masih mencintai dunia ini, maka semua kegiatan rohani yang kita lakukan tidak akan membawa perubahan dalam hidup saudara dan saya. Karena hati kita, pikiran kita masih sangat mencintai, masih sangat dikuasai oleh semua yang iblis tawarkan. Jadi apa yang harus kita buat ya, supaya kita bisa keluar dari sini? Apa yang kita harus buat untuk bisa menang dan dipulihkan dari ini semua? Yang pertama, kita hanya bisa berharap pada kasih karunia Allah. Saya berdoa supaya kasih karunia Allah lah yang membuat saudara dan saya bisa menyadari dosa kita. Bisa menyadari betapa sesatnya kita. Bisa menyadarkan kita betapa sesatnya kita. Betapa kita masih mencintai dunia ini. Betapa kita menyukai prinsip-prinsip dunia lebih daripada firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan jadi aneh buat kita. Saya berharap kasih karunia Allah menyadarkan kita. Yuk arahkan mata kita, arahkan hati kita pada karya salib Yesus. Karena harapan satu-satunya buat saudara dan saya untuk benar-benar bisa dibebaskan hanya ada pada karya salib Kristus. Di sanalah dosa kita ditebus, di sanalah semua dosa kita diampuni, di sanalah kasih karunia dicurahkan buat setiap orang yang percaya kepadanya. Walaupun sesat hati kita, walaupun pikiran kita mencintai dunia lebih daripada firman Tuhan, tapi lihat bagaimana Yesus tetap mau datang dan mati buat saudara dan saya. Karena kita tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri, kita bodoh banget. Kita penuh dengan hawa nafsu, tapi Yesus tetap mengasihi saudara dan saya. Walaupun kita nggak pernah mencintai Tuhan sebetulnya, tapi Alkitab bilang ini Kristus yang mencintai kita. Dia datang, dia menebus kita dengan jalan mati buat kita, menggantikan kita di atas kayu salib, supaya saudara dan saya bisa diselamatkan. Saya berharap kasih karunia Allah boleh terbuka buat saudara, sehingga saudara bisa menikmati apa rasanya diampuni dari semua kesesatan ini. Apa rasanya diampuni dari semua kehidupan yang penuh dengan dosa ini. Baru yang kedua langkah yang kita lakukan adalah pertobatan. Kalau kita sudah menikmati grace, menikmati semua yang Tuhan buat, yuk kita belajar melakukan langkah pertobatan. Bukan supaya diampuni, tapi karena kita sudah diampuni, karena kita sudah diterima. Karena dia sudah sangat mengasihi kita dan baik pada kita.